Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nanda Kusuma Dias, nomor induk mahasiswa A11120105. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kajian lingkungan hidup berupa rangkuman materi pertemuan 9 hingga 15. Langsung saja kita mulai pada pertemuan 9, yaitu kawasan konservasi. Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi dapat disebut kawasan perlindungan, yang mana ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi yaitu kriteria ekologi, kemudian kriteria sosial, kriteria ekonomi, kriteria regional, dan kriteria pragmatik. Fungsi penetapan kawasan konservasi ada 3. Yang pertama sebagai pelindungan sistem penyangga kehidupan, yang kedua pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, ketiga pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian pemanfaatan kawasan konservasi yaitu hendaknya berkelanjutan, berluasan lingkungan, dan melindungi zona yang sensitif. Pemanfaatannya juga diatur dalam zona tertentu sesuai dengan peruntukannya. Kemudian sistem zonasi sesuai dengan RPP KSDI dan Permen 17 tahun 2008 pasal 1 terdiri dari zona lainnya sesuai dengan karakteristik peruntukannya. Dan yang terakhir diperlukan berbagai informasi sebagai basis ilmiah dalam perencanaan sistem zonasi. Yang selanjutnya pertemuan ke-10 kawasan lindung. Pengertian kawasan lindung adalah merupakan rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Pembagian kawasan lindung yaitu yang pertama kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, dia ini terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Yang kedua kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sepandan pantai, sepandan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. Nah, yang ketiga yaitu kawasan suaka alam dan cagar budaya yang terdiri dari kawasan suaka alam, pantai Bunutan Bakau, resapan air, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, kawasan suaka alam laut dan perairannya, dan kawasan rawan bencana. Yang terakhir adalah kawasan rawan bencana, kawasan yang merupakan kawasan yang diidentifikasi sering berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Nah, pengendalian kawasan lindung ini dalam kawasan suaka alam dan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem yang ada. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, apabila menurut analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan budaya ini mengganggu fungsi lindung, harus dicegah perkembangannya dan fungsi kawasan dikembalikan seperti semula secara bertahap. Kemudian pertemuan 11 yaitu pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Nah, pengelolaan sumber daya alam memiliki prinsip sebagai pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya tatanan ekosistem. Aspek dalam pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem itu berupa kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan, pengawasan, dan pengendalian penegakan hukum lingkungan. Pembangunan berkelanjutan memiliki pengertian yaitu sebagai proses pengelolaan SDA dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera. Sementara pembangunan berkelanjutan merupakan proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi mendatang agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjaga. Ada 5 pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama, ekonomi atau growth, kemudian kelembagaan lingkungan, yang ketiga, sosial yang berupa stabil, harmonis, dan sejahtera, dan ketiga, ekologi atau aman dan lestari, yang kelima, penegakan hukum. Lanjut, masalah lingkungan dan
Pembangunan. Proses pembangunan secara terencana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlangsung sejak tahun 1969. Dampak negatif dari proses pembangunan adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup, fisik, kimia, biologi, dan sosiokkultural baik skala lokal maupun nasional. Kemudian Indonesia memiliki sumber daya alam dan lingkungan yang luar biasa, seperti keanekaragaman hayati, flora, dan fauna yang tinggi di dunia atau megadiversity darat dan perairan. Kemudian deposit aneka sumber daya pertambangan seperti minyak gas, mineral, dan lain-lain. Kemudian cuaca dan iklim yang tropis seperti pantai dan pegunungan. Kemudian yang terakhir adalah keanekaragaman budaya lokal. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yaitu yang pertama adalah good environmental governance, yaitu di dalamnya ada lembaga justisi seperti pengadilan, kejaksaan, dan polisi yang kredibel dan adil, kemudian birokrasi pemerintah yang profesional dan bersih, dewan perwakilan rakyat kredibel dan aspiratif, dan masyarakat madani yang tangguh. Kemudian kebijakan lingkungan ini terdiri dari kebijakan bensin bebas timbal, kebijakan desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup, dan kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan. Yang kemudian ada peraturan perundang-undangan, yaitu baku mutu emisi, baku mutu limbah cair, golongan peruntukan air sungai, pengelolaan limbah B3, dan kemudian ada kepedulian konsumen. Nah, kepedulian konsumen ini terdiri dari kesadaran untuk membeli barang yang dibuat dengan etika lingkungan yang tinggi. Kemudian tinggalkan produk-produk tertentu yang tidak ramah lingkungan. Market-based instrumen ini terdiri dari market creation, fiscal instrument, financial instrument, liability system, deposit refund system, dan guarantee bond. Teknologinya yaitu teknologi produksi bersih dan verifikasi teknologi ramah lingkungan. Kemudian lanjut pada pertemuan 12 yaitu dampak pembangunan. Nah, dampak pembangunan itu berupa perubahan iklim, pencemaran, disaster atau bencana, dan konflik sosial. Nah, perubahan iklim sendiri dia terkait dengan perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, kepunuhan spesies, suhu tinggi, es kutub menyusut, badai kuat, dan hurricanes, gelombang panas, penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi, pergeseran habitat, dan kebakaran. Sementara dampak yang terjadi dari pencemaran itu seperti dampak bagi kesehatan, dampak pada ekosistem, dan dampak pada pertanian. Dan yang dikarenakan dampak bencana itu tadi, dampaknya bisa terkena di lingkungan, infrastruktur, terhadap kehidupan, dan ekonomi. Kemudian dampak dari konflik sosial ini seperti keretakan hubungan antar kelompok, perubahan kepribadian pada individu-individu, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, dan terjadi dominasi penaklukan. Nah, yang pertemuan 13 ini berupa tugas individu yang mana di dalamnya sumber daya potensial, pemanfaatannya, dan dampaknya bagi lingkungan sekitar. Tugas saya sendiri ini merupakan tugas berupa perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah saya. Pemanfaatannya yaitu mampu membersihkan udara yang kotor dengan cara menyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi dan menghasilkan oksigen untuk kehidupan di bumi. Yang kedua, perkebunan kelapa sawit adalah mata rantai penting dalam menghubungkan sumber energi matahari dan dengan kebutuhan energi. Melalui kebun sawit, proses fotosintesis atau energi dari matahari ditangkap dan disimpan dalam bentuk energi kimia, yaitu minyak sawit maupun biomas sawit. Kemudian hasil dari perkebunan kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar yang mana dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ini perkebunan kelapa sawit dijadikan sebagai mata rantai hidrologis dan evapor transpirasi yang melekat pada fisiologis tanaman kelapa sawit menjadi bagian penting dari pemeliharaan kelembapan udara mikro maupun penguapan air, serta penyimpanan air tanah melalui biopori, perakaran, penyimpanan air metaboliti yang terikat dalam biomas sawit yang mana merupakan bagian dari mata rantai daur hidrologis ekosistem. Nah, dampaknya sendiri itu ada dua ya, dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positifnya bagi lingkungan sekitar,
meningkatnya pendapatan masyarakat terkait jual beli sawit, terus memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, bahkan hingga luar Pulau Sulawesi, dan menambah peningkatan devisa negara. Dampak negatifnya, bau limbah industri ini menyebabkan polusi udara karena baunya sangat menyengat. Kemudian karena sedikitnya pohon, itu akan mempengaruhi daya ikat tanah sehingga sering terjadi longsor. Nah, yang terakhir ini pertemuan 14 dan 15 berupa materi dan juga tugas individu. Kita ke materinya terlebih dahulu. Pengertian kesehatan lingkungan. Definisi kesehatan lingkungan adalah mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan, ataupun kelangsungan hidup manusia. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama aspek gaya hidup dan bahan toksik, bahaya fisik, dan keadaan lainnya. Nah, hubungan manusia dengan lingkungan. Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia dan akibat aktivitas manusia yaitu industri, pertanian, transportasi, pemukiman, dan sebagainya yang menghasilkan limbah residu. Nah, limbah residu tersebut akan mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Selain itu, peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit adalah lingkungan sebagai faktor predisposisi atau faktor kecenderungan, kemudian lingkungan sebagai faktor penyebab langsung penyakit, kemudian lingkungan sebagai faktor media transmisi penyakit, dan lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi perjalanan penyakit atau faktor penunjang. Kesehatan lingkungan di Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian karena negara Indonesia merupakan negara tropis yang kepulauan. Kemudian keuntungannya itu temperaturnya panas dan masyarakatnya religius. Kerugiannya udara lembab, banyak genangan air, pendidikan rendah, adat istiadat tradisional, sanitasi lingkungan belum baik, dan awal industrialisasi atau pencemaran. Pada pertemuan 14 dan 15 ini diberikan tugas berupa identifikasi isu-isu di daerah sekitar. Nah, saya mengambil judul berupa dampak replanting sawit terhadap air bersih di perkebunan kelapa sawit PT Pasangkayu. Hasilnya air bersih berubah warna dikarenakan proses replanting sawit ini menggunakan pola konvensional, yaitu meratakan sawit menggunakan alat berat, dan karena tanahnya gambut membuat pipa saluran air pecah dan membuat air menjadi tercemar oleh air gambut tersebut. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai rangkuman pertemuan 9 hingga 15. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.